Inilah asal-usul dari kedua rumus tersebut. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Lihai Kimia bersama saya Koh Erdian. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa ion H+ itu identik dengan sifat asam, sedangkan ion OH- itu identik dengan sifat basa. Bila pada suatu larutan konsentrasi H+-nya lebih besar daripada konsentrasi OH-, maka dikatakan larutan tersebut bersifat asam. Sedangkan bila konsentrasi OH- di dalam larutan lebih besar daripada H+, maka larutan tersebut bersifat basa. Lalu bila di dalam suatu larutan konsentrasi H+ sama banyak dengan konsentrasi OH-, larutan tersebut dikatakan larutan netral. Larutan asam adalah larutan yang memiliki nilai pH kurang dari 7, sedangkan larutan basa memiliki nilai pH di atas 7, dan larutan netral memiliki nilai pH sama dengan 7. Nah, tapi sebelum kita mempelajari cara menghitung pH, ada baiknya teman-teman mempelajari terlebih dahulu cara menentukan banyaknya konsentrasi ion H+ dan ion OH- di dalam larutan. Kita sudah tahu bahwa asam kuat itu akan terionisasi sempurna di dalam air. Contohnya seperti reaksi ionisasi HCl berikut ini. Ketika kita melarutkan 1 mol HCl ke dalam air, maka 1 mol HCl tersebut akan terionisasi sempurna membentuk 1 mol ion H+ dan 1 mol ion Cl-. Jadi bila mula-mula kita memiliki 1 mol HCl dan kita larutkan dalam air, maka 1 mol HCl tersebut akan seluruhnya terionisasi, membentuk 1 mol ion H+ dan juga 1 mol ion Cl-. Sehingga di akhir reaksi ion HCl pun akan habis. Dan di dalam larutan tersisa 1 mol H+ dan juga 1 mol Cl-. Yang perlu diperhatikan adalah kita bermula dengan 1 mol HCl, dan setelah terionisasi sempurna di dalam larutan terdapat 2 mol ion. Contoh selanjutnya adalah reaksi ionisasi asam sulfat H2SO4, di mana asam sulfat akan terionisasi sempurna menjadi ion H+ dan juga ion SO4 2-. Namun yang perlu diperhatikan adalah valensi H pada asam sulfat yaitu 2. Artinya, di sebelah kiri tanda panah reaksi ada 2 atom H, sehingga di sisi kanan tanda panah harus ada 2 ion H+, sehingga perlu kita tambahkan koefisien 2 di sini. Ilustrasinya pun masih sama. Bila kita melarutkan 1 mol asam sulfat H2SO4 ke dalam air, maka 1 mol H2SO4 itu seluruhnya akan terionisasi menjadi 2 ion H+ dan 1 ion SO4 2-. Jadi kalau semula kita memulai dengan 1 mol H2SO4, maka 1 mol H2SO4 tersebut seluruhnya akan terionisasi, sehingga di akhir reaksi tidak ada lagi H2SO4. Nah, selanjutnya yang penting diperhatikan adalah perbandingan koefisien antara H2SO4 dan juga ion H+, di mana perbandingan koefisien antar keduanya adalah 1:2. Artinya, 1 mol H2SO4 akan menghasilkan 2 mol ion H+ di dalam larutan, dan juga 1 mol ion SO4 2-. Sehingga di akhir reaksi akan terdapat 3 ion di dalam larutan, yaitu 2 mol ion H+ dan juga 1 mol ion SO4 2-. Jadi, poin penting dari kedua reaksi ionisasi asam kuat ini adalah ketika ada suatu asam kuat HCl yang bervalensi asam 1, dia akan menghasilkan ion H+ sebanyak 1 pula. Sedangkan asam kuat bervalensi 2 seperti H2SO4, valensi 2 itu adalah ini, dia akan menghasilkan ion H+ sebanyak 2 kali lipatnya. Oleh karena itu dapat kita simpulkan suatu rumus sebagai berikut. Banyaknya konsentrasi ion H+ di dalam larutan setara dengan valensi asam dikali konsentrasi asam yang terionisasi, atau biasa ditulis sebagai Val dikali Ma, atau Ma dikali Val juga bisa. Sedangkan asam lemah hanya mengalami reaksi ionisasi sebagian, di mana derajat ionisasinya dilambangkan dengan simbol alfa. Nilai dari derajat ionisasi sendiri berkisar antara 0 hingga 1, atau bisa ditulis berkisar antara 0% hingga 100%. Asam kuat dikatakan memiliki derajat ionisasi 100% atau 1, karena asam kuat mengalami reaksi ionisasi sempurna. Sedangkan nilai derajat ionisasi dari asam lemah umumnya sekitar 10% atau kurang. 10% bisa ditulis juga sebagai 0,1 ya. Semisal ada suatu asam lemah Ha, dan dia akan terionisasi sebagian menjadi ion H+ dan A-. Tanda panah bolak-balik di sini menunjukkan reaksi kesetimbangan. Ya karena tidak seluruhnya dari molekul asam lemah tersebut akan terionisasi semuanya. Ilustrasi derajat ionisasi 0,5 adalah seperti ini. Bila terdapat 1 mol asam Ha dan memiliki nilai derajat ionisasi setengah atau 50%, maka pada akhir reaksi akan menyisakan 0,5 bagian asam Ha tersebut karena 0,5 bagiannya sudah terionisasi menjadi 0,5 bagian ion H+ dan 0,5
bagian ion amin. Sedangkan ilustrasi nilai alfa 0,1 atau 10% adalah sebagai berikut. Kalau ada 1 mol asam Ha dengan derajat ionisasi 0,1, ketika dilarutkan dalam air, dia akan mengalami reaksi ionisasi sebagian, di mana pada akhir reaksi akan menyisakan 0,9 bagian molekul asam Ha tersebut, karena 0,1 bagiannya sudah terionisasi menjadi H+ sebanyak 0,1 dan juga ion amin sebanyak 0,1. Oleh karena itu, bila pada mula-mula kita memiliki X mol asam Ha serta derajat ionisasi alfa, maka jumlah molekul asam Ha yang akan terionisasi adalah sebesar X dikali alfa. Lalu akan dihasilkan ion H+ dan amin sebanyak X dikali alfa dan X dikali alfa. Sehingga pada akhir reaksi dalam larutan akan terdapat ion seperti berikut. Atau bisa juga kita tulis seperti ini. Nah, sedikit flashback pada materi kesetimbangan kimia. Kalau ada suatu reaksi dengan panah bolak-balik seperti ini, kita bisa menuliskan tetapan kesetimbangan larutannya dengan cara membandingkan hasil kali konsentrasi produk dibagi hasil kali konsentrasi reaktan. Sehingga nilai tetapan larutan reaksi ionisasi asam lemah ini dapat kita tulis sebagai konsentrasi H+ dikali konsentrasi amin dibagi konsentrasi Ha. Karena ini adalah reaksi ionisasi asam lemah, maka huruf K di sini dapat kita tulis sebagai Ka. Sekarang coba kita masukkan nilai mol pada kondisi setimbang ini ke persamaan Ka ya. Menjadi Ka sama dengan X alfa dikali X alfa dibagi X dalam kurung 1 min alfa. Nah, ada satu hal yang perlu diperhatikan di sini. Karena nilai alfa atau derajat ionisasi asam lemah itu sangat kecil, maka 1 dikurangi angka yang sangat kecil bisa dianggap nilainya sama dengan 1. Sehingga persamaannya menjadi, kita lanjut di sini, Ka sama dengan X kuadrat kali alfa kuadrat dibagi X. Kita sederhanakan mencoret X-nya menjadi Ka sama dengan X dikali alfa kuadrat. Sehingga bisa kita dapatkan suatu rumus untuk menentukan derajat ionisasi, yaitu alfa sama dengan akar Ka dibagi X. X di sini adalah konsentrasi asam lemah. Jadi rumusnya dapat kita ubah menjadi alfa sama dengan akar Ka dibagi Ma atau molaritas asam. Lalu dari persamaan Ka ini dapat kita buat persamaan baru seperti ini. Karena asam lemah hanya terionisasi sebagian, maka jumlah ion H+ dan amin di dalam larutan akan sangat sedikit, sehingga bisa dianggap bahwa nilai konsentrasi H+ sama besar dengan konsentrasi ion amin. Sehingga rumus Ka dapat kita tulis ulang menjadi Ka sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi H+ dibagi konsentrasi Ha. Konsentrasi H+ kali konsentrasi H+ bisa kita tulis juga sebagai konsentrasi H+ kuadrat. Sehingga kita dapatkan rumus lagi, yaitu H+ sama dengan akar Ka dikali Ma atau molaritas asam lemah. Inilah asal-usul dari kedua rumus tersebut. Lanjut sebagai contoh, mari kita perhatikan soal berikut ini. Tentukan konsentrasi ion H+ pada larutan berikut. Kita mulai dari soal yang A, yaitu HCl. Di mana reaksi ionisasi HCl akan menghasilkan 1 ion H+ dan 1 ion Cl-. Karena HCl termasuk kategori asam kuat, maka ia akan mengalami reaksi ionisasi sempurna, yaitu bila pada awal kita memiliki 0,1 molar asam HCl, maka setelah mengalami reaksi ionisasi akan menghasilkan 0,1 molar ion H+ dan juga 0,1 molar ion Cl- di dalam larutan. Kalau mau ditulis pakai rumus, jadi konsentrasi H+ sama dengan valensi dikali konsentrasi Ha. Yang dimaksud Ha di sini adalah asam HCl-nya ini. Di mana valensi asamnya adalah 1, kita tulis 1 di sini, dikali konsentrasi mula-mula dari HCl yaitu 0,1 molar, sehingga kita dapatkan konsentrasi ion H+ yang terbentuk adalah sebanyak 0,1 molar. Lanjut soal yang B, H2SO4 juga tergolong kategori asam kuat, dan dia akan mengalami reaksi ionisasi sempurna, yang menghasilkan ion H+ sebanyak 2 molekul, dan juga anion SO4 2-. Jadi kalau mula-mula kita mempunyai 0,2 molar asam sulfat H2SO4, setelah mengalami reaksi ionisasi sempurna, akan dihasilkan ion H+ sebanyak 2 kalinya konsentrasi H2SO4, yaitu 0,4 molar. Konsentrasi ion SO4 2-nya 0,2 molar. Karena perbandingan koefisien dari mereka adalah 1 banding 2 banding 1. Kalau mau dikerjakan menggunakan rumus, jadi konsentrasi H+ sama dengan valensi dikali konsentrasi asam mula-mulanya. Ha yang dimaksud di sini adalah H2SO4-nya ini.
Karena di sini valensinya 2, ya kita tulis 2 sebagai valensi, dikali konsentrasi H2SO4 mula-mula yaitu 0,2 molar. Sehingga kita dapatkan konsentrasi ion H+ di dalam larutan adalah 0,4 molar. Lanjut soal yang C, H2CO3 termasuk kategori asam lemah, sehingga dia hanya mengalami reaksi ionisasi sebagian. Oleh karena itu, panah reaksinya bolak-balik, karena tidak seluruhnya dari H2CO3 akan terionisasi. Di mana hasil reaksi ionisasinya adalah menghasilkan ion H+ sebanyak 2, dan juga ion CO3 2- sebanyak 1 molekul. Karena H2CO3 merupakan asam lemah, kita dapat menghitungnya menggunakan formula yang ini. Sehingga H+ sama dengan akar Ka dikali Ma. Ma di sini adalah konsentrasi asamnya, yaitu konsentrasi H2CO3. Oh iya, ini tadi di soal lupa nulis konsentrasi H2CO3-nya, teman-teman. Ketinggalan nulis. Ini kita kasih konsentrasinya sangat kecil aja ya, 0,001 molar konsentrasi mula-mula H2CO3-nya ya. Jadi yang dimaksud Ma di sini itu 0,001 molar ini. Lanjut kita masukkan angkanya. Nilai dari Ka di sini adalah 1 dikali 10 pangkat min 5. 1 dikali 10 pangkat min 5. Dikali Ma-nya adalah 10 pangkat min 3 ya. Dikali 1 kali 10 pangkat min 3. Sehingga akar dari 10 pangkat min 8. Hasilnya nilai H+-nya adalah 10 pangkat min 4 satuannya molar. Lanjut, rumus untuk menentukan konsentrasi ion OH- dalam larutan tidak jauh berbeda seperti rumus untuk menentukan ion H+ pada asam. Contoh, mari kita perhatikan rumus mencari konsentrasi ion H+ pada asam kuat dan juga rumus mencari konsentrasi ion OH- pada basa kuat. Pada asam kuat, konsentrasi H+ sama dengan valensi dikali Ma, di mana Ma adalah molaritas asam. Nah, pada bahasa kuat, konsentrasi ion OH- adalah valensi dikali Mb, di mana Mb di sini adalah molaritas basa kuat yang dimaksud. Jadi semudah mengganti Ma menjadi Mb. Lalu pada asam lemah dan basa lemah pun rumusnya mirip. Kalau pada asam lemah nilai H+ sama dengan akar Ka dikali Ma. Nah, pada basa lemah konsentrasi OH- adalah akar Kb dikali Mb. Di mana Kb di sini adalah tetapan ionisasi basa dan Mb adalah ya molaritas basa yang dimaksud tadi. Lalu pada asam lemah yang menggunakan derajat ionisasi, H+-nya adalah derajat ionisasi dikali konsentrasi asam tersebut. Nah, pada basa lemah pun konsentrasi ion OH- adalah sama, valensi dikali Mb atau molaritas basa yang dimaksud. Jadi yang berbeda apa? Kalau pada asam pakainya Ma. Kalau pada basa pakainya istilah Mb. Kalau tetapan ionisasi asam namanya Ka, kalau pada basa namanya Kb. Sebagai contoh, mari kita kerjakan keempat soal berikut. Mulai dari soal A. NaOH merupakan kategori basa kuat, sehingga dia akan mengalami reaksi ionisasi sempurna, yang menghasilkan satu ion Na+, dan juga satu ion OH-. Kalau semula kita memiliki 0,3 molar basa NaOH, maka ion Na+ yang akan dihasilkan juga sebanyak 0,3 molar, konsentrasi ion OH-nya juga 0,3 molar. Kalau pakai rumus, konsentrasi OH- sama dengan valensi dikali Mb. Karena valensi di sini 1, kita tulis valensi 1 dikali 0,3 molar. Hasilnya juga 0,3 molar. Lanjut yang B. CaOH2 atau kalsium hidroksida tergolong kategori basa kuat, sehingga dia akan mengalami reaksi ionisasi sempurna, menghasilkan 1 molekul ion Ca2+ dan juga 2 molekul ion OH-. Jadi kalau semula kita memiliki 0,1 molar CaOH2, akan dihasilkan ion Ca2+ sebanyak 0,1 molar dan juga ion OH- sebanyak 2 kalinya, yaitu 0,2 molar. Kalau mau pakai rumus, konsentrasi OH- sama dengan, karena ini basa kuat, jadi valensi dikali molaritas basa sama dengan, karena valensi di sini 2, kita tuliskan 2 dikali Mb-nya adalah 0,1 ini, 0,1 molar, hasilnya 0,2 molar. Lanjut soal yang C. Nah, NH4OH termasuk kategori basa lemah, sehingga dia hanya akan mengalami reaksi ionisasi sebagian. Dan pada soal tertulis derajat ionisasinya 10%. Artinya apa? Hanya 10% dari molekul NaOH itulah yang terionisasi. Nah, lalu konsentrasi ion OH- yang dihasilkan sebanyak berapa? Oh ya, sebanyak 10% dari molaritas basa mula-mula. 10% di sini tidak lain adalah derajat ionisasinya.
Sehingga bisa kita tuliskan 10% atau 0,1 dikali molaritas basa mula-mulanya adalah 0,02 molar. Kita mendapatkan konsentrasi ion OH- yang dihasilkan dari reaksi ionisasi NH4OH 0,02 molar dan derajat ionisasi 10% adalah 0,002 molar. Nah, untuk latihan coba teman-teman kerjakan soal yang D ya. Nanti tulis di komen ketemu jawabannya berapa molar. Sekian dulu video Koerdian kali ini. Semoga bermanfaat. Bantu like dan share juga video ini ke teman-teman kamu ya. Pastikan kamu sudah subscribe channel Lihai Kimia supaya kamu nggak ketinggalan kalau Koerdian upload video baru. Mari terus belajar sampai kamu lihai mengerjakan soal-soal kimia. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya.